Shalom dan selamat Jima, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada kita semua, khususnya jemaat Gereja Kayan, Bahasa Kayan Tamatunku. Kita bersyukur karena kasih Tuhan bagi kita sepanjang minggu ini. Kita bertemu pada pagi ini dalam live streaming kita untuk bersama memuliakan, memuji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan yang menyertai kita pada pagi ini dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan bagi kita pada pagi ini bersama untuk memuliakan muji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, saya akan baca satu ayat sebagai dasar kita pagi ini dalam kebaktian kita, yaitu dalam Mazmur 91. Mazmur 91 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin, haleluya. Itu kepercayaan kita bagi Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, walaupun kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, tapi Tuhan tetap bersama kita. Waktu Tuhan itu baik bagi kita. Waktu Tuhan itu tepat bagi kita bersama dalam apapun kelemahan, nunpak usaha tam, nunpak kesedihan tam, Tuhan tetap beri sukacita bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan terus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, anakmu Tuhan, hadir bersama pada pagi ini Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terima kasih atas kasih geram-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Waktu Tuhan itu tepat bagi kami Tuhan.
tetap terbaik lagi. Lewati semua cobaan dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Apapun masalah kehidupan kami alami saat ini Tuhan, tetapi waktu Tuhan itu tetap yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Yang sakit Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau yang bertakhta atas semua penyakit ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang dalam kelemahan badan, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang beri kesehatan, Engkau yang beri sukacita bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Waktu Tuhan meski yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat suara kita bagi Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Bapa, benar Tuhan. Oh, kami masuk hadirat kami Bapa. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku ingin menyembah-Mu Tuhan. Yang ku dapat hanya kemuliaan hadirat-Mu, memenuhiku, benar Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku ingin menyembah-Mu Tuhan. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, yang ku dapat, yang ku dapat hanya kemuliaan, yang ku dapat Tuhan, yang ku dapat hanya kemuliaan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama kami pada pagi ini Tuhan. Manapun anak-Mu berada, jemaat berada, pada pagi ini kami percaya Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kebaktian kami pada pagi ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita menjuaran Tuhan. Kami Tuhan yang layak dipuji sembah pada pagi ini. Lim hak dein lukui. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan, indah hidupku menikah
Haleluya. Penjulang haleluya. Haleluya. Jangan lantam kuma limhak tay lukoy. Limhak tay menikah Tuhan. Haleluya. Penjulang harapnya. Haleluya. Haleluya. Tamjusu taman Tuhan. Haleluya. Soraknya. Haleluya. Oh merdeka. Haleluya. Haleluya. Oh, oh merdeka. Haleluya. Oh merdeka. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Oh merdeka. Haleluya. Haleluya. Oh, merdeka. Haleluya. Oh merdeka. Haleluya. 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 Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih negara-Mu pada pagi ini Tuhan. Karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa atas semuanya Bapa. Mari kita menyembah Tuhan terus. Terima kasih Bapa. Walaupun 1000 lebah di sisi kami. Walaupun 10.000 lebah di kanan kami Tuhan. Tuhan Engkau tetap bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kasih negara-Mu bagi kami Tuhan. Penjagaan-Mu bagi kami Tuhan. Walaupun kami dalam kelemahan tubuh badan, kami percaya Tuhan ada tetap bersama kami. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah penolong kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan bersama. Ragukan bukti kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan, yes Lord. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, haleluya, apabila pun berkat setiap waktu lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita nyatakan, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah tinggalkanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertamu. Mari kita nyatakan sebagai doa kita bersama. Haleluya Bapa. Ada
Tuhan. Haleluya. Tiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari kita nyatakan, walau seribu rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus nyatakan, walau 1000 kau tetaplah Allah penolongku, penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami, walau 10.000 rebah di kanan kami, Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap mengangkat kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mati bagi kami 2000 tahun yang lepas Tuhan, mengampuni dosa kami semuanya Tuhan. Kami percaya pada hari ini kami ada pada hari karena kasih anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan kasih-Mu. Mati bagi kami, mengampuni setiap dosa kami pada pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus karena penyertaan-Mu bagi kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati, mata, telinga rohani kami semuanya Tuhan. Biarlah kami untuk menerima firman-Mu pada pagi ini Tuhan, sebagai kekuatan iman bagi kami pada pagi ini Tuhan, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor Musa Tuhan, rapi dia dengan Roh Kudus. Lewat firman yang disampaikan, semua kami diberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, syukur, hormat kami hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Limhak, lu, kemuliaan, kesyukuran tam dikembalikan kepada Allah Bapa yang di surga, karena kebaikan pinan Tuhan, alam mayak hitam, alam kurik-kurik dau alam antam lalui, dan antam lalui dengan sayu, abin hitam jam, yakin bahwa segala perkara
jejak langkah kaki kita dalam kehidupan kita ini, kita dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi, janganlah kita menganggap bahwa kita mampu melangkah, mampu berjalan, geri urip tam sendiri hunan Tuhan. Jadi perlu yang kita pahami adalah apa yang terjadi dalam hidup kita manusia, limna an Tuhan atun menitam. Terima kasih yang ulaan, terima kasih man pelayanan alang anak-anak Tuhan, geritam jimani khususnya alam puji-pujian sangat diberkati. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan alang paan memberkati dalo alam pelayanan dalo mankarenya tang bayati. Limna ngawan mahak Tuhan alam urip tam kulunan. Di bagian firman Tuhan lasa agri teman telo tiah-tiah pakalai jimani. Hati alam Matius Sautam nyinang tete alam Matius tulan alang ke peluji. Matius tulan peluji Joh 25 atang Joh alang ke 20 bitan 30. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Tajuk besar di atas mengatakan ajakan juru selamat. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Teji batang pelemana, batang katuk, langsung antiah, telau pakalai jimani, alang ankuma, ajakan juru selamat. Ajakan juru selamat. Uwi alang naiman Tuhan, menlim-lim kelunan, alang gak tusah, alang berbeban berat, alam hurip dah. Tugu Yesus, manau, tugu Yesus na pelayanan, tugu jakai hati usuntana menunda, ihatai alam kuri-kuri kota, ihatai pedengah Injil Allah, kerjaan Allah, alam kuri-kuri kota, alam kuri-kuri daleh. Tugu hatai nanti, tegat Yesus nyinang keadaan urip kelunan, alang sebenarnya merupakan keturunan orang Israel, hana keturunan alang udara pesati Allah. Di waktu Yesus melawat kampunganan, melawat kuri-kuri kota, iha tegjat nyinang gaya kelunan, alang pesaya. Anandi ngio ajaran Allah alang an Tuhan bara alam perjanjian lama. Taurat nusidhang ngio, hana Yesus nyinang keadaan urip kelunan jakanan, iha kecewa, iha sedih. Alam keadaan iha kecewa sebagai kelunan Yesus, walaupun dia kecewa, alam dahun surat Tuhan kuma ngejeloh-jeloh lang telo bahasa anedi bahwa Yesus sendiri Allah Jihawah.
Yesus adalah jimasa untuk menghilangkan rasa kecewa, jasi mebat rasa kekhawatiran, rasa sedih halang telam kendap nanti, awin nyinang keadaan jemaat telapau su lap teman beh Tuhan. Yesus untuk menghilangkan rasa kesedihan itu, dia membuat satu perkara Hana jituk yang boleh mengajar kita pada hari ini, yaitu dia mengucap syukur. Yesus mengucap syukur kepada Allah. Anana ji cara, anana ji gaya, jituk cara tam kelunan, membet rasa kekhawatiran, membet rasa beban, membet rasa kawah halang telem kenap tam dengan rasa bersyukur. Tiada cara lain. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang melakukannya. Yesus melakukan perkara ini. Yesus natokani jasi hitam, lim hitam kelunan alang pesaya teha dan ngioh cara Yesus. Awilang kurik man adi Yesus nyinang kelunan alam kurik-kurik kota. Pasti kenapa? Awin hanyinang kelunan alang tekap udara ngioh ajaran Taurat ataupun ajaran Allah sendiri. Urip daha jaka Yesus nyinang daha legak alam salah. Kahum perkara-perkara alang na dah legak, alang na urip daha tengyo kat alang salah. Awin hanan Yesus merasa sebagai kelunan sangat-sangat kecewa. Sangat pasti kenapa nyinang keadaan kelunan. Ya kanan. Biha alaji hawa, alaji kesempatan, mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allah karena perbuatan Allah yang memampukan Yesus untuk menjalankan semua pekerjaan pelayannya. Melalui firman Tuhan, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Jadi perkara yang perlu asang gerit lo tetiah belajar jimani. Bahwa bagaimana nenotok telok sang pekalai, nenotok sang telok sang ngio, cara Yesus mengucap syukur. Ya, cara Yesus mengucap syukur begini. Aku bersyukur, kurun Yesus, kepadamu, kepada Bapa di surga. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Perhatikan kata Yesus, pelemana sayu-sayu kurin Yesus ini. Bersyukur kepadamu, Bapa. Sekali lagi Yesus memanggil Allah di surga dengan perkataan Bapa. Kalimat Bapa ini sangat bermakna, sangat memberi pengertian menitam kelunan alang pesakti Yesus. Yesus sendiri menyapa, Yesus sendiri duan taman alang teha surga dengan kalimat Bapa. Dia tidak memanggil Bapaknya dulu yang di surga itu dengan kata Tuhan, tetapi dengan kata Bapa. Kata Bapa ini memberi pengertian yaitu satu perhubungan yang sangat-sangat dekat. Bapa adalah Bapa dan Yesus adalah anak. Karena itu dia memanggil Bapanya karena dia tahu hubungan dia dengan Bapa adalah satu. Adalah sangat-sangat dekat. Pada masa yang sama, Yesus ngatok hitam, ngajin hitam, tugu hitam ucap syukur, berdoa kepada Bapa. Marilah kita berpikir bahwa di saat kita berhubungan dengan Bapa di surga, Allah di surga, kita beranggapan bahwa Dia adalah Bapa kita. Karena kalau kita menganggap Allah itu sebagai Bapa kita, kita dapat merasakan hubungan kita dengan Tuhan itu terlalu dekat. Sangat dekat. Seperti seorang bapa yang ada di dunia ini dengan hubungannya dengan anak. Ya kan? Kalau anak itu meminta kepada bapaknya, bapaknya pun senang untuk memberi apa yang dipinta. Apa yang anaknya minta. Oleh karena itu dapat kita bayangkan bagaimana hubungan alang kelalau jelang ataupun yang terlalu dekat itu dapat digambarkan oleh Yesus.
Satu hal yang perlu kita perhatikan. Di waktu kita berdoa dengan memanggil Allah kita Bapa, satu hal yang perlu kita perhatikan, tahu adalah Bapa itu senantiasa mau. Ya, kalimat mau itu sangat penting. Bapa itu senantiasa mau menolong, mau memberi, mau menunaikan apa saja yang kita minta. Kata firman Tuhan dalam surat yang lain, bahwa firman Tuhan mengatakan, kalau Bapa kamu yang di dunia ini saja pandai yang memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apatah lagi saya yang Tuhan, kata Tuhan, saya pasti yang memberi yang terbaik kepada anak-anak. Jadi apa yang kita perlu perhatikan di sini adalah bahwa Yesus mengucap syukur kepada Bapa, kepada Allah dengan menyebut Bapa, bahwa dia menggambarkan hubungannya dengan Tuhan sangat terdekat. Dan bukan itu saja, Allah di surga sendiri juga digambarkan seorang Bapa yang senantiasa mau menolong, mau memberi, mau memberkati, dan mau untuk segala-galanya. Dan setelah Yesus menyapa Tuhan dengan Bapa, barulah dia sebut bahwa Tuhan langit dan bumi. Bukan saja Yesus menggambarkan Allah yang di surga itu sebagai Bapa yang merupakan hubungan mereka sangat dekat, tetapi Yesus juga memanggil Allah yang di surga adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus mengajar kita juga pada hari ini bahwa bukan saja kita memanggil Allah yang di surga sebagai Bapa kita, supaya kita nanti kita menganggap dia Bapa kita, kita minta saja, tetapi kita tidak mengenal dia secara pribadi. Melalui firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menyapa dia Bapa dan Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi ini menggambarkan Allah itu berkuasa. Berkuasa atas alam semesta, atas segala yang ada, karena dialah yang menciptakan apa yang ada, yaitu Tuhan langit dan bumi. Ini juga mengajar kita pada hari ini, tamak hendak hari kelanyala malam Yesus Kristus, bahwa Tuhan Duan Tamana alang tea surga sebagai Bapa dan Tuhan langit dan bumi, menggambarkan Allah alang tea surga mau, satu mau, yang kedua sanggup melakukan apa saja. Itulah selalu kita katakan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah segala-galanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat Tuhan lakukan. Tuhan Allah sanggup. Ini jelas dalam firman Tuhan sudah. Yesus memberi pengejaran bagi kita. Supaya kita mengenal di saat kita bersyukur pada Bapa, kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga mau menolong kita. Bukan setakat mau, tetapi dia sanggup. Sanggup melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih baik daripada apa yang kita pinta. Banyak orang hari ini juga, terutama orang Kristen, orang-orang percaya, meragukan Tuhan. Sempat meragukan Tuhan. Yang lebih parah lagi, bukan setakat meragukan Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan. Karena apa? Waktu saya melihat, waktu saya memperhatikan hidup ini, hidup mereka seperti itu, karena bukannya mereka tidak pernah berdoa, bukannya mereka tidak pernah meminta kepada Tuhan, tetapi di saat mereka berdoa, meminta kepada Bapa, mereka meragukan kesanggupan Tuhan. Mereka meragukan apakah Tuhan mau menjawab apa yang saya katakan kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau memberi apa yang saya pinta? Ini keraguan yang ada pada mereka. Ya mungkin dalam hati mereka dapat rasakan, ya mungkin Tuhan mau menolong saya, tetapi apakah dia sanggup? Pertanyaan yang sering mereka alami. Ataupun mereka tahu bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu berkuasa dan mau melakukan segala sesuatu yang berkuasa, dia sanggup. Tetapi apakah dia mau menolong saya? Itu merupakan persoalan-persoalan
yang terjadi, sering terjadi dalam kehidupan orang yang percaya yang sudah meninggalkan Tuhan. Satu, dia meragukan kesanggupan Tuhan. Yang kedua, dia meragukan bahwa apakah Tuhan mau menolong ataupun tidak. Sekali lagi saya katakan melalui firman Tuhan ini, melalui kalimat Yesus sendiri sudah mengajar kita bahwa Dia adalah Bapa yang senantiasa mau menolong kita, dan Dia adalah Tuhan langit dan bumi, bermaksud Dia sanggup melakukan apa saja. Yang sebagai tanggung jawab kita adalah menanti, ya, menanti, menunggu, sabar, menunggu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, karena Dia lakukan, Dia memberi apa yang kita minta sesuai dengan masa Tuhan. Itu yang kita buat. Kita sabar, kita tunggu, kita setia menanti apa yang Tuhan lakukan. Karena terkadang kita minta kepada Tuhan, kita mau juga hari ini, tetapi kata Tuhan bukan seperti itu. Ada waktu Tuhan tersendiri. Oleh karena itu firman Tuhan sudah mengajar kita terlalu banyak melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah mengajar kita, biarlah memimpin kita, sewaktu kita mengucap syukur, berdoa kepada Bapa, jangan sekali-sekali ragu-ragu. Ya, jangan sekali-kali ragu-ragu akan Tuhan. Ya, kalau kita berdoa berseru pada Tuhan, Tuhan itu mau, Tuhan itu sanggup. Tapi dalam kehidupan kita, setialah saja untuk menanti kedatangan Tuhan, untuk memberi yang terbaik untuk kita. Kita lanjut kepada firman Tuhan. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Satu hal yang kita belajar di sini adalah segala rahasia surgawi disembunyikan Allah kepada orang pintar. Pintar apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang pintar, yang menganggap dirinya adalah pintar, yang menganggap dia sudah penuh dengan pengetahuan dunia ini, tetapi tidak mengucap syukur, tetapi tidak menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Perhatikan baik-baik kata Tuhan, bahwa segala rahasia surgawi, segala apa yang tidak terungkap di dalam Alkitab, tidak akan dinyatakan kepada mereka. Tidak akan diberitahu kepada mereka. Itulah kalau kita melihat orang yang berpengetahuan tinggi, ya, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, seperti kata-kata mereka itu sangat berguna, sangat berilmu di dunia ini. Tetapi boleh saya katakan bahwa pengetahuan mereka tentang kehidupan rohani, tentang kerajaan surga, boleh saya katakan mereka langsung tidak memilikinya. Kalau mereka tidak menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Hikmat yang ada pada mereka itu sia-sia. Oleh karena itu tidak juga kita mempersalahkan orang yang berhikmat pada hari ini. Orang yang sudah berjaya pada hari ini. Yang punya pengetahuan yang besar pada hari ini. Tetapi haruslah juga kita ketahui supaya mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Supaya hikmat yang ada secara duniawi yang ada pada mereka berguna di hadapan Tuhan. Dan kita yang tidak ada pendidikan, tidak berintelektual tinggi, tidak pandai dan sebagainya, jangan juga kecewa. Satu saja caranya seperti yang Tuhan katakan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasia surga kepada orang kecil. Kepada orang kecil ini bermaksud kepada orang yang tidak terlalu bijak dalam dunia ini, tidak terlalu pandai, tidak terlalu terhormat. Orang yang biasa-biasa saja. Tetapi waktu dia berserah sepenuhnya hidup dia dalam Tuhan, menyerah, bersandar, berharap kepada Tuhan sepenuhnya, rahasia surgawi, ya, rahasia Injil Tuhan nyatakan kepada mereka. Tetapi Tuhan sembunyikan kepada orang yang menganggap dirinya sudah pandai dan sebagainya, tidak mau menerima ajaran daripada firman Tuhan. Itulah terkadang
sangat sulit orang yang pandai menerima kebenaran firman Tuhan. Dia bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, seperti orang katakanlah, contoh banyak saintis, tidak semualah, tapi banyak saintis yang mengatakan firman Tuhan tidak logik dan sebagainya. Pikiran mereka karena mereka sudah mendalam menggali ilmu dunia ini, sehingga di waktu mereka berhadapan dengan Alkitab, semua dikatakan tidak logik dan sebagainya. Karena itu pengetahuan dunia tidak dapat disamakan dengan pengetahuan surgawi. Oleh karena itu, tidak kira kita siapa, baik kita yang berhikmat, baik kita yang sudah pandai di muka bumi ini, ataupun kita yang biasa-biasa, yang penting hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Supaya segala rahasia surgawi dapat diserahkan kepada kita, dapat dinyatakan kepada kita. Karena apa? Karena itulah kehendak Tuhan. Itulah apa yang Tuhan lakukan. Kita tidak boleh persoalkan itu. Kita tidak boleh menafikan itu. Karena itulah yang Allah mau. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini yang saya katakan tadi, Ibu Bapak, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang Tuhan rasa berkenan, Tuhan sendiri memilih siapa yang layak untuk Tuhan beritahu tentang keadaan Yesus dan Allah Bapa di surga. Bukan semua orang yang dapat mengenal, bukan semua orang dapat mengetahui keberadaan Allah yang berada di surga. Tetapi ada orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk mengenal siapa pribadi Allah, untuk mengenal siapa Allah, dan untuk mengenal siapa Roh Kudus. Itulah orang agama lain susah menerima. Kita punya doktrin, kita punya teologi sebagai orang Kristen. Ada yang mengatakan bahwa kita punya Allah 3. Ya kan? Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tetapi itulah yang saya katakan, kalau Tuhan tidak menyatakan kepada mereka secara pribadi, tidak mungkin itu untuk difahami. Tidak mungkin. Karena di sini kata firman Tuhan, Tuhan sendiri yang berkenan kepada orang, Tuhan sendiri yang mau menyatakan kepada orang, khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia sendiri yang menyatakan dirinya. Dia menjelaskan siapa dirinya, supaya Tuhan yang terlalu mulia ini, yang susah difahami, yang susah dimengerti oleh pikiran manusia, tetapi dapat kita mengerti. Oleh kenapa? Oleh karena Tuhan yang mengizinkan. Ya kan? Contohnya saya, ya, kalian tidak mengenal saya, pribadi saya, kalian tidak mengenal siapa saya, sejarah hidup saya. Ya, susah untuk mengetahui isi hati saya. Tetapi kalau saya mau sendiri mengatakannya kepada kalian, baru kalian tahu siapa saya. Begitu Tuhan dengan kita. Tuhan sendiri mau untuk menyatakan kepada kita supaya kita mengenal, tidak ragu-ragu lagi tentang Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Supaya juga kita tidak ragu. Orang mengatakan Tuhan kalian 3, tidak. Tuhan kami tetap satu, tetapi 3 dalam satu. Penjelasan 3 dalam satu ini sangat-sangat panjang. Tidak saya bahas pada hari ini. Tetapi biarlah pengertian kuasa Roh Kudus akan memberi, saya yakin dan percaya. Roh Kudus itulah yang jelas memberitakan kepada kita. Ayat 28 ini sangat menarik bagi kita. Ini adalah satu ayat yang famous, satu ayat yang sangat orang suka, ya, karena dijadikan juga merupakan satu ayat emas. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada satu perkara itu yang antara perlu perhatikan, ya, di sini adalah Yesus sebagai Tuhan sebenarnya adalah orang takut kepada Dia. Yesus sebagai Tuhan, Dia dapat melakukan
orang-orang ataupun semua manusia dapat takut kepada dia. Karena dia Tuhan. Tetapi Yesus, inilah inti pemberitaan Injil pada hari ini. Ingat bahwa marilah kepadaku, kata Yesus. Yesus sendiri yang mengajak, bukan kita yang mau. Ya, bukan kita yang pergi minta. Tetapi Yesus yang terlebih dahulu. Marilah datang kepadaku, kata Yesus. Dia tidak memakai dia sebagai Tuhan yang berkuasa supaya orang takut kepada dia, tidak. Tetapi dia sekali lagi mengeratkan hubungan dia dengan kita. Dengan perlahan, dengan enak, dengan lembut dia mengatakan, marilah kepadaku. Kalau Yesus yang mengajak, wah luar biasa saudara. Kalau Yesus yang mengajak, kalau kita merespon apa yang kata firman Tuhan, bahwa kita akan mendapat kelegaan. Yesus mengajak. Dia mengajak siapa? Dia mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat membawa dua pengertian. Letih lesu ini kita lelah, laai, mano urip tam sebagai kelunan. Ya. Sebagai urip tam kelunan, nusi tam sang telap, marong tek kulup hadui, marong tek pivak alam hadui, pasti secara jasmani, secara kelunan tam ke laai tam. Laai, pernah kalau ya, aku secara pribadi pernah. Alam ku laai tugu ku jaka aku sekolah hona di, Bedongaru. Tugu ku laai, alam hadui, nyadi te suntanan, nyadi hawanga, alam ku laai pernah ku sebayang kayu ade Tuhan. Ya, walaupun aku amkuman kanan, duia tak alam ku nyadi, bi dengan kalimat doa aku, kahi te Tuhan jasi meiho ade aku, dang. Aku dikuatkan kembali karena waktu itu, jaganan kami teh lemurok teh hadem, teh namai dem hidro, awin dem tasak jaganan. Su anau dem menan ban sekolah, anau di jam matang 2 jam, anu kudak lemurok. Jaganan sinetek kanan, sinetek bakalan. Kanan kuy lemurok kalau kawan kuy, sinetek kenun langdang angkal kuman. Awi, kalau kami tidak makan sesuatu, mungkin kami susah untuk balik lagi. Ya, susah untuk balik lagi. Karena waktu itu pun usan ya, ungay po neda kaya, kalau kalan ya, kalan hadipah. Vinalan kami, saya palawli sekolah hadipah. Ungay da kaya, pidahusan ngeta, alam pidahusan ngeta kalau lao. Tinana ko'y kurin Tuhan ni ke, ujilah aku kurin Tuhan di. Bi waktu itam menguji Tuhan, mang dengan cara itam napesak. Bi ujilah aku kata Tuhan di sini dengan maksud pesak na aku jaka ikam lelan memerlukan aku ikuna. Jakanan aku sebayang. Secara pribadi aku memiliki ji tenaga, ji kekuatan lang naiman Tuhan. Awilang korek maade walaupun saya tidak makan nasi dan sebagainya, tetapi saya macam merasakan ada kekuatan untuk kembali balik ke sekolah. Jadi itu sangat saya amenkan, karena itu merupakan kesaksian hidup saya. Itulah firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Letih lesu sekali lagi saya katakan adalah orang yang sudah letih menjalankan kehidupan di dunia ini. Kita bekerja, saya dan saudara semua kita bekerja, ya, kita bekerja untuk menyerahkan kehidupan kita. Pasti kita letih, tiada pekerjaan yang letih. Kamu bekerja di office pun letih juga type. Tiada pekerjaan yang tidak letih. Tetapi satu perkara yang perlu kita perhatikan bahwa walaupun kita letih, datanglah kepada Tuhan, menyerahkan Tuhan beri kita kekuatan, ya kan? Di saat kita bekerja, di saat kita berhadapan dengan orang yang besar, itulah terkadang harus kita berdoa. Tuhan beri saya kekuatan. Kekuatan secara jasmani supaya saya dapat berhadapan dengan orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berbeban berat. Berbeban berat di sini Yesus mengajak
orang-orang yang merasakan hidupnya, merasakan bebannya, merasakan kehidupan rohaninya sudah jatuh. Ya, ataupun kalimat lain, orang yang sudah percaya sebelum ini tetapi sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu selalu menghantui pemikiran, selalu mengganggu pemikiran kita yang seringkali jatuh dalam dosa. Ya, dosa itulah yang berkuasa sehingga kita tidak mampu untuk balik kepada jalan Tuhan. Di saat kita mau balik kepada jalan Tuhan, dosa itu tarik kita lagi. Di saat kita mau melangkah, dia tarik kita lagi. Tidak mampu secara manusia. Kata Tuhan, marilah kepadaku. Perhatikan dua perkataan ini. Letih lesu dan beban berat, ini merangkumi semua aspek kehidupan kita. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi bermaksud tiada cara lain, tiada jalan lain untuk membebaskan kita daripada dosa kita, membebaskan kita daripada kekuatan kelemahan yang ada pada tubuh kita. Tiada cara lain, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Karena di akhir ayat ini mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Kelegaan yang diberi Tuhan bukan sama seperti kelegaan yang diberi dunia. Waktu kita dalam susah, orang sekitar kita boleh saja membantu kita. Memberi kelegaan kepada kita waktu kita dalam masalah dan sebagainya. Tetapi kelegaan yang dunia bagi itu sebentar. Esok lusa mungkin kita kembali kepada masalah lagi. Ya, kelegaan yang dunia bagi sementara, tidak selamanya. Tetapi kalau Tuhan yang memberi kelegaan, hati kita tenang, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya, kata firman Tuhan juga, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Kata Yesus, sudahlah Yesus mengajak kita datang kepada Dia. Dan juga satu keistimewaan yang sangat-sangat besar adalah Yesus suruh supaya kita meneladani Dia. Ikut, ya. Marilah kepadaku, dan kata Yesus juga, belajarlah padaku. Mengapa kita perlu belajar kepada Yesus? Karena Yesuslah yang merupakan orang yang sangat lemah lembut hatinya dan rendah hati. Buktinya, waktu Yesus di dunia, walaupun Dia Tuhan, walaupun Dia berkuasa, Dia sanggup meninggalkan taktanya yang suci di surga, menjadi manusia datang ke dunia, bercampur dengan orang yang berdosa. Itu menunjukkan Dia sangat merendahkan hati Dia, ingin menyelamatkan kita. Dia sanggup menyelamatkan. Waktu Yesus melayani di dunia ini, ya, kita perlu perhatikan bahwa Dia tidak pernah dengan orang yang sudah baik, tetapi Dia pergi dengan orang yang tidak baik. Dia pergi dengan orang yang berdusta, Dia pergi dengan orang pelacur, Dia pergi dengan orang yang ada penyakit, Dia pergi dengan orang yang memerlukan bantuan. Itu sangat-sangat menunjukkan Dia merendahkan diri, merendahkan hati Dia. Ya, sampai orang menghina Dia karena Dia seperti orang yang berdosa juga. Karena Dia pergi ke tempat, Dia melayani orang yang dibenci orang lain. Karena itulah tujuan Tuhan datang ke dunia, menyelamatkan orang yang hilang, ya, menyelamatkan. Kata Tuhan sendiri pernah mengatakan, orang yang memerlukan tabib ataupun orang yang memerlukan kesembuhan bukan orang yang sembuh, tetapi orang yang sakit. Oleh karena itu, Tuhan sendiri mengajar kita bahwa apa yang Tuhan buat itu menggambarkan Dia merendahkan hati diri di depan Tuhan, di depan Allah Bapanya di surga. Cara Tuhan bekerja cukup memberi pengajaran untuk kita, mengajar kita pada hari ini juga. Hidup kita yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan,
Tiada orang yang dapat kita tiru. Tiada orang yang dapat kita contohi. Hanya pribadi Yesus. Itulah kita mengangkatkan lagu, Ku mau seperti Yesus. Disempurnakan selalu. Ya kan? Kita mau seperti Yesus walaupun kita tidak sempurna seperti Yesus. Tetapi Yesus tidaknya kita mau seperti Dia. Supaya kehidupan kita tidak lari daripada ajaran Alkitab. Saya dan saudara mengaku kekristenan, mengaku pengikut Kristus, tetapi jika tidak mengikut pribadi, mengikut cara Yesus, itu tidak mungkin. Susah untuk orang percaya kita ini adalah pengikut Kristus. Karena Kristen, ya kan, kalimat Kristen itu berasal daripada pengikut Kristus. Karena waktu orang melihat ada jemaat yang sentiasa mengikut Yesus dan mereka dinamakan pengikut Yesus. Pengikut Yesus yaitu Kristen, Kristus, ya, dengan kata asalnya Kristus, dan orang-orang yang mengikut Dia dipanggil Kristen. Oleh karena itu kalau kalian mengaku, kita semua mengaku pengikut Kristus, haruslah ada sikap Kristus ini dalam kehidupan kita. Ya. Aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Waktu kita mengikut cara Tuhan, mengikut kepribadian Tuhan, mengikut sifat Tuhan, hidup kita tenang, hidup kita mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata Tuhan, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, Dia akan bersama melakukannya dengan kita. Kuk yang kata firman Tuhan ini adalah suatu peralatan yang diletak di leher sebagai hamba. Pada waktu zaman dahulu, seorang hamba, seorang kuli, dia harus ada sesuatu barang yang dipikul di bahunya. Itu yang dinamakan kuk, ya, di bahunya, sehingga beban itulah yang membuat dia merasa sangat-sangat susah untuk menjalankan kehidupannya. Ya, kalau dia pergi berjalan bersama tuannya untuk berjalan jauh, hamba inilah yang membawa barang. Dan barangnya itu harus diletak di pundak dia, di bahu dia. Itulah yang dinamakan sebagai kuk. Contohnya kalau kita pelihara kerbau, ya pengalaman saya di tempat mereka Lun Bawang, mereka adalah satu suku yang sangat suka pelihara kerbau. Jadi kerbau mereka itu ada yang dipergunakan untuk bercocok tanam, ya, untuk menarik kayu dan sebagainya. Nah, untuk kerbau itu menarik kayu, dia harus ada kuk. Ada satu kayu yang disimpan sini supaya waktu dia menarik kayu itu senang. Itu merupakan satu beban. Ya, merupakan satu beban. Tetapi kata Tuhan di sini adalah sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maksudnya di sini Tuhan menyimpan kuk bukan seperti mana dunia menyimpan kuk pada kita, menyimpan beban kepada kita, tetapi Tuhan menyimpan beban bukan bermaksud beban seperti yang dunia alami, tetapi beban yang maksud Tuhan di sini adalah pelayanan. Ya. Sebab pelayanan yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita, Dia akan melakukannya bersama-sama dengan kita. Kalau kita perhatikan kuli seperti yang saya katakan tadi, ya, kuli itu waktu dia memikul barang tuannya, dia memikul sendiri. Tiada tuan ditolong dia pikul. Tiada. Dia memikul sendiri. Ya, beban itu dia pikul sendiri. Tetapi Tuhan, karena kita adalah orang yang percaya, orang pengikut Kristus, kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah pelayanan Tuhan. Nah, pelayanan Tuhan itulah digambarkan kuk. Tapi Tuhan katakan kuk yang diberinya itu adalah ringan. Ya, ringan, enak. Karena waktu kita membawa pelayanan Tuhan, Tuhan yang berserta dengan kita. Tuhan yang bersama dengan kita. Dan pasti waktu kita melakukan semua itu, kita akan diberkati Tuhan. Nah, demikianlah ajaran Alkitabiah yang kita belajar pada hari ini, supaya sekali lagi melalui kebenaran yang ada dalam beberapa ayat ini dapat membantu kita menghidupkan jiwa roh kita sekali lagi, khususnya secara rohani kita. Ya, itulah yang saya katakan tadi bahwa ayat emas
yang selalu dikatakan dalam kalimat ataupun teks ini adalah ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya katakan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ingat, letih lesu secara jasmani, secara badan, karena kita ini memang hidup untuk memerlukan makan minum kita dan kita perlu bekerja. Pasti kita penat. Waktu kita terlalu penat untuk mendapatkan kesehatan kembali, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan juga berbeban berat, kehidupan kita secara rohani. Terkadang kita mulai suam, terkadang kita mulai mungkin terjatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Kita rasa tidak mampu untuk kembali sendiri. Ya, tidak mampu untuk pulang sendiri kepada Bapa. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan sudah menawarkan, mari datang kepadaku. Oleh karena itu, datanglah kepada Bapa, tiada jalan lain. Kita akan mendapat kelegaan. Sekali lagi, waktu kita datang kepada Tuhan, seperti yang saya katakan dalam ayat pertama, bahwa kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, janganlah kita meragukan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengajar kita, dia menyapa, dia memanggil Allah di surga dengan perkataan Bapa. Menunjukkan hubungan dia dengan Allah itu terlalu dekat seperti anak dengan Bapa. Dan juga kita harus mengetahui bahwa di saat kita berdoa juga, memang kita akan menganggap Bapa kita itu sebagai Bapa kita yang terdekat dengan kita, yang senantiasa mau menolong kita. Tetapi juga kita perlu perhatikan, harus ketahui bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang senantiasa mau menolong. Mau, 1, 2, sanggup. Ya, jangan meragukan, ya Tuhan sanggup, saya tahu Tuhan sanggup, tapi mungkin apakah dia mau menolong saya ataupun tidak. Jangan meragukan. Ataupun kita mengatakan Tuhan itu memang mau menolong saya, tetapi apakah dia sanggup? Itu juga salah. Sanggup dan mau ini semuanya bersama-sama, berjalan bersama-sama. Jadi waktu kita berdoa, waktu kita mohon kepada Bapa, itu yang harus ada di pemikiran kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami, yang sudah memelihara kami, khususnya anak-anak Tuhan di BM Taman Tungku Basakayan ini Tuhan. Sehingga pada hari ini kami masih memiliki kekuatan, kami masih memiliki kesempatan yang baik dari Tuhan sendiri untuk datang menyembah Tuhan dengan beberapa lagu pujian kami, bahkan dengan doa kami, bahkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat pelayanan Tuhan, buat Roh Kudus-Mu yang sudah melayani kami dari awal tadi sehingga akhir pemberitaan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kembali kami dari tempat ini, selesai kami mengikuti ibadah ini, kami tidak akan pulang dengan kekosongan. Kami tidak merasakan suatu hal yang tidak merugikan kami, tetapi menguntungkan kami. Karena kata Tuhan, kata firman-Mu bahwa di saat kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, bersandar percaya kepada Tuhan sepenuhnya, kami akan dinyatakan oleh Tuhan sendiri dengan semua segala rahasia-rahasia surgawi yang tidak mudah difahami oleh manusia. Tetapi Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga kesempatan ini Bapa kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu berdoa, menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang ada di BM Taman Tunggu Basakayan ini Bapa, yang dalam keadaan kelemahan tubuh, yang tidak kuat secara badani mereka, yaitu kami serahkan bagi pastor kami, yaitu Pastor Balan Bandar, yang sekarang berada di Miri dengan keadaan matanya masih dalam proses kesembuhan. Kami doakan, menyerahkan dia dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa bagi Bapak kami Jau Imang yang berada di Kucing saat ini. Dan juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan Caroline Wan yang berada di Miri. Bahkan juga Taman Robat yang berada di Kucing pada hari ini. Dan juga kami berdoa, menyerahkan bagi Urai Anyi yang berada juga di Miri pada saat hari ini. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi Imang Uyo yang ada juga di Miri pada hari ini. Kami berdoa khusus untuk mereka Tuhan. Sekali lagi Bapa,
tiada jalan lain yang dapat menyelesaikan masalah kami. Yang dapat membantu kami hanya kami datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang menawar jalan yang terbaik untuk kami datang kepada Bapa. Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, memberi kesembuhan yang total dari Tuhan, supaya lewat kesembuhan yang mereka alami, nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tidak putus-putus untuk berdoa bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti ada waktu yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa pada waktu ketika hari ini, masa ini, kami dilanda oleh karena penyakit COVID-19 ini. Tuhan, tidak ada apa yang dapat kami lakukan sebagai manusia untuk membela, untuk menjaga pribadi kami. Karena penyakit ini kami tidak tahu di mana dia berada. Tapi Tuhan, berikan kami hikmat. Beri kami kemampuan, kesetiaan supaya kami senantiasa mematuhi apa yang sudah ditetapkan kerjaan. Mematuhi SOP yang ada. Supaya kami merendahkan hati diri kami. Mengikut cara Tuhan, mengikut karakter Tuhan. Walaupun kami hidup di dunia ini. Tapi biarlah kami juga tunduk akan pemerintahan kami. Juga kami berdoa perlindungan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang melindungi kami. Dimanapun kami pergi, melangkah kaki kami keluar masuk dari rumah kami senantiasa dilindungi Tuhan. Penyakit tidak akan dapat menghigap di kami, karena kami yakin percaya kuasa Tuhan yang memungkusi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Sekali lagi menyerahkan seluruh kami dalam tangan-Mu. Menyerahkan kami khususnya jemaat yang ada. Baik dari kecil, dari anak-anak, bayi, bahkan yang ada dalam rahim sekalipun, sampai kami yang ketua. Memberkati kami Bapa, lewat hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Memberkati pekerjaan kami pada minggu hadapan, semua aktivitas yang kami lakukan, biarlah Tuhan akan mendahului, biarlah Tuhan akan memberkati kami bersama. Lindungi kami Tuhan dari malapetaka, jauhkan kami daripada kecelakaan, tetapi biarlah kami sentiasa berhati berwas-was dalam kehidupan kami, di saat kami menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan kasih-Mu, tinggal